Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Hablul Haq MPSI dan teman-teman PAI di Maji yang berbahagia. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Bapak Azizul Haq, Arum Salsabil Yahya, Aidatul Fitriyah, dan Fabi Ayyi Akna Syifa akan sedikit mempresentasikan tentang aspek-aspek psikologis dalam ibadah sholat dan puasa. Pengertian dan perintah sholat dalam Al-Quran dan Hadis. Pengertian sholat. Dalam mendefinisikan tentang arti kata sholat, Imam Rafi'i mendefinisikan bahwa sholat dari segi bahasa berarti doa, dan menurut syara berarti ucapan dan pekerjaan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat tertentu. Dari pengertian tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan sholat adalah suatu pekerjaan yang diniati ibadah dengan berdasarkan syarat yang telah ditentukan, yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sholat menghubungkan seorang hamba kepada penciptanya, dan sholat merupakan manifestasi penghambaan dan kebutuhan diri kepada Allah. Dari sini, maka sholat dapat menjadi media permohonan, pertolongan dalam menyingkirkan segala bentuk kesulitan yang ditemui manusia dalam perjalanan hidupnya. Pengertian sholat sangat beragam, baik etimologi dan terminologinya. Namun pada dasarnya semuanya saling menguatkan, karena makna sholat secara etimologi telah tercakup dalam makna terminologinya. Bahkan oleh ulama dikatakan bahwa penamaan ibadah khusus tersebut dengan sholat karena kemampuannya merangkum nilai-nilai etimologi kata tersebut dalam substansinya, misalnya doa, tasbih, dan pengagungan atau pemuliaan. Perintah sholat dalam Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran terdapat pada surat Al-Isra ayat 78 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana masyhuda. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan hadis dari riwayat Abu Dawud yang berbunyi, Murru awladakum biswalati wahum abna'u sab'i sinin wadribuhum 'alaiha wahum abna'a asrin farraqu bainahum fil mawduji'i. Hadis tersebut memerintahkan dan mengajarkan sholat kepada anak, dikarenakan pada usia ini kewajiban bagi wali kepada anak untuk memerintahkan mereka mengerjakan sholat serta mengajarkan hukum-hukumnya setelah berusia 7 tahun, dan wajib memukul keduanya jika meninggalkan sholat setelah berusia 10 tahun. Orang tua juga wajib mengajarkan kepada anak tentang apa yang wajib dan haram bagi keduanya. Sekian, untuk presentator selanjutnya dipersilahkan. Saya Arum Salsabil Yahya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu nilai-nilai pendidikan jiwa dalam sholat. Yang pertama ada sholat sebagai ketenangan jiwa, yaitu yang pertama sebagai konseling. Sholat menunjukkan bahwa di dalamnya terdapat hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sebab di dalam sholat seseorang berdiri dengan khusyuk dan tunduk di hadapan Allah, penciptanya dan juga pencipta alam semesta. Berdirinya seseorang ketika sholat di hadapan Allah dengan khusyuk dan tunduk akan memberi energi spiritual sehingga merasakan kesucian rohani, ketentraman hati, dan kedamaian jiwa. Keadaan yang tentram dan jiwa yang tenang yang dihasilkan oleh sholat mempunyai dampak yang penting dalam meredakan ketegangan syaraf yang timbul akibat berbagai tekanan kehidupan sehari-hari dan menurunkan kegelisahan yang diderita oleh sebagian orang. Dengan demikian, sholat bisa sebagai konseling bagi manusia yang memiliki masalah dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, qanaah. Orang yang menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk, maka dalam hatinya akan ada moral atau akhlak dalam dirinya. Salah satunya yaitu sifat qanaah. Sholat sebagai rasa syukur dan membentuk pribadi yang qanaah atau menerima yang ada.
Yang ketiga yaitu kebaikan. Orang yang menjalankan ibadah sholat dengan khusyuk akan dengan mudah berbuat kebaikan kepada siapapun dan terhindar dari sifat-sifat tercela atau perbuatan yang tidak baik. Yang keempat ada ketenangan. Seseorang yang benar-benar mendirikan sholat akan merasakan ketenangan, tidak sekali-kali takut akan kemiskinan. Selanjutnya yaitu sholat sebagai nilai mengatasi masalah. Yang pertama, mengatasi masalah besar. Dengan menjalankan ibadah sholat, seorang hamba akan mendapatkan kemudahan dalam menghadapi hal-hal yang sulit, akan merasakan ringan dalam menghadapi hal-hal yang berat, dan akan mampu mengatasi masalah berbagai ujian dan cobaan dalam hidup. Yang kedua, sabar dalam mengatasi masalah. Untuk menumbuhkan dan memupuk kesabaran adalah dengan menegakkan sholat. Sabar dapat menjadi obat terhadap gangguan kejiwaan. Yang selanjutnya, sholat sebagai nilai kebahagiaan. Yang pertama, bersyukur. Seseorang yang selalu merasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun nikmat yang didapatkan, maka akan mudah mendapatkan kebahagiaan. Yang kedua, pintu memperoleh rezeki. Di dalam sholat terdapat doa untuk memohon agar diberikan rezeki yang terdapat di setiap rakaat sholat, sehingga seseorang tidak akan stres karena pekerjaan, namun seimbang bahwa dengan beribadah Allah akan memberikan rezeki kepada hambanya. Dan yang ketiga yaitu pembersih jiwa atau kesehatan. Sholat merupakan sarana olahraga jasmani yang sangat baik. Ketika melaksanakan sholat, semua persendian dan otot akan bergerak. Sholat terdapat beberapa posisi tubuh yang masing-masing berdampak positif bagi kesehatan. Saya Aidatul Fitriyah di sini akan meneruskan materi dari kelompok kami yang ketiga, yaitu pengertian dan perintah puasa dalam Al-Quran dan hadis. Pengertian puasa. Puasa menurut bahasa Arab disebut dengan as-saum atau asyam, yang berarti menahan diri. Maksudnya menahan diri dari makan, minum, serta perbuatan yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Umat Islam juga dikehendaki untuk menahan diri dari mengeluarkan kata-kata kotor, menggunjing orang lain, dan sebagainya. Menurut istilah terdapat dalam Subhul As-Salam, para ulama fikih mengartikan puasa sebagai puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan seksual suami istri dan lainnya sepanjang hari menurut ketentuan syara, disertai dengan menahan diri dari perkataan sia-sia, perkataan yang jorok, dan lainnya, baik yang diharamkan maupun yang dimakruhkan pada waktu yang telah ditetapkan pula. Perintah puasa dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 184 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya dalam hadis terdapat dalam hadis riwayat Ahmad yang berbunyi, Qad ja'akum syahru ramadana syahru mubaraku ftaradallahu alaikum siyamahu yuftahu fihi abwabul jannati wa tuhalli fihi sayatinu fihi laylatu khairu min alfi syahri man hurima khairaha faqad hurim, yang artinya telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah, diwajibkan kepada kalian ibadah puasa, dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu, dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikannya, berarti ia telah benar-benar terhalang atau terjauhkan dari kebajikan. Saya Fabi Ayakna Syifa akan memaparkan sedikit materi tentang nilai-nilai pendidikan jiwa dalam puasa.
Terdapat beberapa kebaikan di dalam bagian tubuh manusia efek dari aktivitas puasa. Di antaranya adalah yang pertama, aspek relaksasi usus. Ibadah puasa di samping keutamaannya sebagai ibadah mengasah ruhiyah, ia juga mempunyai efek seperti relaksasi kerja khusus baik untuk kesehatan usus. Dalam buku Food Combining, Andang menuliskan resep mengatur pola makan sehari-hari agar tetap sehat dan bugar. Dengan makan dan minum yang memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari, maka tubuh tetap hidup. Namun, selain memasukkan zat gizi, makanan dan minuman juga membawa bahan toksik yang kemudian tertimbun bertahun-tahun. Unsur toksik ini akan menyebabkan beban kepada tubuh hingga tubuh bekerja melampaui batas. Akibatnya, kemampuan untuk kembali sehat terbatas. Oleh karena itu, sekali waktu kita perlu berpuasa untuk membuang bahan-bahan beracun yang bisa mengganggu sel, jaringan, dan organ dalam tubuh. Dan apabila racun dilepaskan, tubuh akan mempunyai kesempatan sehat kembali. Lebih lanjut, Andang menyatakan dengan berpuasa selama 7-10 hari terbukti aman bagi siapa saja. Puasa selama itu sangat efektif untuk tujuan membersihkan bagian dalam tubuh dan peremajaan tubuh. Puasa detoksifikasi menurut Andang dapat dilakukan selama 2-14 hari. Yang kedua yaitu aspek pengakuan dan penyaluran. Seperti juga sholat, ibadah puasa yang dapat dilakukan dengan kesadaran penuh juga dapat dipandang sebagai proses pengakuan dan penyaluran. Proses katarsis dan kanalisasi terdapat hal-hal yang tersimpan dalam dirinya. Puasa merupakan sarana hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh karena itu, ketika seseorang sedang berpuasa, mestilah melakukan upacara atau perbuatan yang sering mendekatkan diri dengan Allah. Dalam kondisi puasa, nilai ruhiyah dengan Allah semakin meningkat dan merasakan Allah adalah sebaik-baik bantuan. Manusia juga akan merasakan bahwa dirinya tidak sendirian, tidak kesepian, dan selalu merasakan ada yang melihat setiap perbuatan dan perlakuannya sehari-hari. Adanya perasaan ini akan melegakan perasaannya dan akan membantu proses penyembuhan. Yang ketiga yaitu menyehatkan jiwa. Menurut pendapat para ahli kesehatan jiwa, ibadah puasa bermanfaat untuk mengangkat aspek kejiwaan, mengungguli aspek materi. Kebahagiaan yang sering dirasakan orang-orang yang berpuasa ketika berhasil menuntaskan ibadah puasanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadisnya mengatakan bahwa orang yang berpuasa memiliki dua kebahagiaan, yaitu ketika berbuka dan ketika bertemu dengan Tuhannya. Ditinjau secara ilmiah, puasa dapat memberikan kesehatan jasmani maupun rohani. Yang keempat yaitu mendidik kemauan dan keinginan yang kuat. Puasa berfungsi untuk mendidik setiap jiwa untuk memiliki keinginan kuat, kemauan, semangat, dan kesabaran dalam beramal, merelakan lapar dan haus, menahan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membatalkan ibadah puasa adalah bagian dari upaya mendidik diri untuk melakukan keinginan dan kemauan yang kuat. Yang kelima yaitu menjinakkan birahi. Ibadah puasa berfungsi mematahkan gelora syahwat serta mengangkat naluri dan rasa malu sebagai panglima dalam mengawal hati. Yang keenam yaitu menajamkan perasaan terhadap nikmat Allah. Perasaan lapar dan haus yang mendera selama berpuasa membuat seorang mukmin benar-benar bisa merasakan nikmatnya kenyang dan nikmatnya pemenuhan dahaga. Hal ini nantinya akan menuntun hatinya untuk terus bersyukur dan peka dengan setiap nikmat yang dianugerahkan oleh Allah pada dirinya. Di dalam berpuasa, seseorang semakin menyadari bahwa telah banyak sekali nikmat Allah yang diterima manusia selama hidupnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Wadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Yang artinya, karena itu ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku.
Yang ketujuh yaitu kasih sayang kepada sesama. Secara psikologis, seseorang yang berpuasa menyatukan dirinya dalam kondisi penderitaan akibat rasa lapar dan haus yang selama itu lebih banyak diderita oleh fakir miskin dalam hidupnya yang terbelenggu oleh kemiskinan. Esensi puasa juga memberikan nilai ajaran agar orang yang beriman dan bertakwa mengikuti tuntunan Nabi yang hidupnya amat sederhana. Beliau menganjurkan pada umat Islam, berhentilah kamu makan sebelum kenyang. Di bagian lain, Nabi mencontohkan, berbuka puasalah kamu dengan 3 butir kurma dan seteguk air minum. Setelah itu bersegeralah sholat maghrib. Sejalan dengan itu, Nabi menganjurkan agar selalu gemar memberi makan untuk tetangga yang miskin. Yang ke-8 yaitu mempersiapkan pelakunya menuju derajat takwa. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa juga menjadi perisai bagi pelakunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, tidaklah ada seorang hamba yang puasa di jalan Allah kecuali Allah jauhkan dia karena puasanya dari neraka sejauh 70 musim atau perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang 9 yaitu menenangkan jiwa karena mendapatkan janji akan dimasukkan ke surga. Dari Abu Umamah, aku berkata, ya Rasulullah, tunjukkan padaku amalan yang bisa memasukkan ke surga. Beliau menjawab, atasmu puasa, tak ada amalan yang semisal dengan itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, meninggalkan makan, minum, dan syahwat karena aku, puasa itu untukku dan aku akan membalasnya kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda yang artinya, semua amalan Ibnu Adam dilipat gandakan kebaikan dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, kecuali puasa, karena dia itu untukku dan aku akan membalas orang-orang yang meninggalkan syahwat dan makanan karena aku. Bagi orang yang puasa ada 2 kegembiraan, yaitu kegembiraan ketika berbuka dan gembira ketika bertemu dengan Rob. Dan sungguh bau mulut orang yang puasa di sisi Allah adalah lebih wangi daripada bau misk. Demikian sedikit pemaparan dari kelompok kami, kelompok 9. Saya sebagai perwakilan yang bertugas, apabila ada kesalahan memohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.